datang di Autolog Channel. Kembali dengan saya Dario. Saya Bram. Dan kali ini kita membahas hobi kita yang kita lakuin dari kecil. Yang cukup kita tekunin ya. Ya cukup tekun lah dari kecil. Kecil. Sempat berhenti sebentar pas COVID. Ya udah, kita mau ngenalin hobi kita yang Indonesia sebenarnya lucu sih disebut Tamiya ya. Tamiya. Tapi itu sebenarnya merek. Tapi kalau kita tahu Tamiya ya juga. Ya Tamiya ya orang taunya ya ginian lah ya. Ya, tapi Tamiya sendiri tuh bikin juga klasik model. Tamiya itu sendiri brand sebenarnya. Nah, tapi nama resminya tuh Tamiya Mini 4WD. Atau bahasa Jepangnya Mini Yonku. Mini Yonku. Nah, kok ya mungkin kalian tahu ya ya Tamiya tuh apa, pada intinya tuh ya mobil-mobilan gini yang dijalankan oleh dinamo listrik. Dan ini merupakan ya simplified formnya RC ya, bisa dikatakan. Ya, bisa dibilang RC yang jalannya lurus doang. Awalnya nih ya mainan edukasi, tapi lama-lama ya perkembangan jadi mainan balapan, ya mainan hobi lah. Yeah. Nah ini apa nih serunya Bram mainnya? Serunya gimana ya? Kalau buat gua, karena buat gua ini enaknya tuh gua demen gua bisa modif-modif, pasang bumper, pasang wing, roller, mau pakai yang ukuran seberapa gede itu tergantung tracknya juga. Mau ban yang keras atau yang empuk, lebar. Nah, seninya main Tamiya itu kita tuh bener-bener kita taruh mobilnya, udah kita taruh aja, udah. Kita nggak bisa cuman ya itu gitu. Kalau misalnya standaran mungkin emang nggak kenceng, jadi oke gitu di track manapun. Ya senangnya pasti kita modif-modifnya ya. Ya, kita senang modif-modifnya. Yang standaran nih. Ini standaran nih. Nah, mungkin ini sebelum kita ke situ kita jelasin dikit ya. Kalau dalam lomba Tamiya tuh ada kelas-kelasnya sebenarnya. Nah, ada kelasnya. Nah, kelas yang paling umum itu STB. STB. Gitu. Ini ya kelas untuk pemula lah. Biasanya anak kecil juga. Jadi STB itu standar Tamiya box. Nah, jadi kita ya gini aja. Bener-bener baru beli Tamiya dari box, rakit, udah ikut ke balap gitu. Nah, kalau kalian nanya apa seninya kalau yang STB, nah seninya adalah kerapian ngerakitnya. Jadi ya lu pasang roda tuh harus benar-benar lurus, minyaknya itu mesti pas. Lalu juga ya nggak hanya mobil yang bisa harus break in, motor Tamiya pun ada break innya. Ya. Nah, makin kita break in yang mana makin kencang juga. Biasanya makin kencang. Asal bener. So gue pernah kejadian, gue break in, brusnya tuh malah hancur. Oh, kelamaan ya? Apa kencengan listriknya? Salah pokoknya. Gue nggak kayak minyak waktu itu. Nah, tapi ya itu kita hak teknis, kita nggak bicara di sini ya. Teknis di dalam ya. Nah, lalu juga yang paling seru kalau di kelasnya itu kelas STO. STO itu standar Tamiya original. Jadi semua parts dari original merek Tamiya. Jadi mau roller, bumper, bearing, roda, apa lagi? Mesin, ya motornya udah pasti, itu semua harus mereknya dari Tamiya. Jadi ini kalau STO itu bisa dikatakan aturan resmi kompetisi dari Tamiya Jepang sebenarnya. Jadi kita bisa dikatakan bebas melakukan apapun dan kita bebas melakukan fabrikasi ke part-partnya selama part itu original Tamiya. Jadi kita kayak bumpernya kita boleh potong lah, selama original Tamiya itu kita boleh apapun. Nah, termasuk contohnya ini salah satu yang mungkin paling populer kali ya. Paling populer itu hanging. Bukan hanging. Ya, chasisnya kita boleh potong. Oh ya, chassis. Ini chasisnya saya potong, nanti ya, kita kasih ke sistem ya. Ini dimodifikasi biar ada suspensinya. Ya. Ini ya itu cuma boleh dilakukan di kelas STO. Tapi STO sendiri ada limitnya nggak sih? Atau bener-bener free for all? Limitnya cuma dimensi. Sama berarti lebar sama panjang ya? Lebar, panjang, tinggi. Oh, tinggi. Itu ada limitnya. Ya, makanya nanti biasanya sih pasti ya sebelum balapan kita di scrutining ya. Pokoknya kita kasih ke panitianya. Ya, nanti panitia yang nilai ya. Ini layak ikut apa enggak gitu ya. Paling dimensi bawahnya minimal sehingga 1 mili. Itu 1 mili kolongnya ya? Kolongnya 1 mili. Ya paling itu doang sih, aturan cukup bebas sih untuk yang STO. Nah, habis itu juga ada kelas-kelas lain yang ya kelas yang lebih bisa dikatakan nggak resmi ya Nar ya? Nggak resmi sih, nah, kelas sampingan lah. Nah, salah satu yang lagi populer tuh Mas Damper. Jadi Mas Damper itu kita boleh modifikasi
tapi kita nggak boleh melakukan fabrikasi ke partnya. Jadi part AC nggak Tamiya boleh dipotong ya? Part AC Tamiya keluar dari pabrik yang nggak boleh diapa-apain. Oh, nggak boleh diapa-apain ya, bener-bener apa adanya gitu apa ya? adanya. Nah, itu kelas STO lagi salah. Kelas ini set damper. Set damper. Lalu juga ada bukan kelas sebenarnya, ada kayak apa ya bisa dikatakan ya, cara lain main Tamiya selain di track. Apalagi kan kayak kita ini track nih. Iya, nih pakai track yang kita taruh udah kita liatin gitu ya. Itu namanya Street Mini 4WD. Nah, ya kalau kalian pernah nonton Mini Yonkuro zaman dahulu. Ya, zaman kita belum lahir lah ya. Gue udah lahir ya. Oh, udah lahir ya? Ups, ketahuan umurnya. Nah, itu jadi kita Tamiya kita taruh ya dimanapun di tanah. Lalu kita main tuh pakai tongkat hoki tuh. Oh iya, yang kita kejar mobilnya ya. Kita kejar arah-arahin. Nah, mungkin kalau dengan nanya, Tamiya kan cukup kencang orang lari. Nah, kan itu apa gimana cara ngejar gimana? Ya kita benar kecepatan lari manusia biasa, cuma Tamiyanya itu biasa di gearnya di reduction ya. Nah, gearnya diubah ke gear yang lebih paling tinggi. Yang paling tinggi juga ada dinamo khusus yang ini. Yang nggak terlalu kencang. Yang nggak terlalu kencang. Itu dinamo yang buat kit edukasinya Tamiya itu ada. Di beberapa toko Tamiya ada kok jual kok. Alat apa aja yang diperlukan untuk main Tamiya ya mungkin ya gue rekomendasi salah satunya itu ini toolbox ya, tapi toolbox Dario lebih gede ya karena gue punya yang kecil gue punya dua sih dulu gue sebenarnya pengen ganti cuman udah kepalang nanggung ya udahlah dipakai aja ya pokoknya dimaksimalin lah toolbox sesuai kebutuhan aja sih sih. Emang kalau mau ringkes gede enak masuk banyak tuh. Nah lalu juga ya ini ya toolbox pertama yang gue rekomendasi ya pasti baterai ya kita nggak tanpa baterai kita nggak bisa main lah. Baterai itu ya kita ya direkomendasikan yang rechargeable karena NIMH kalau zaman dulu susah nggak boleh. Dulu nggak boleh ya? Dulu nggak boleh, dulu cuma boleh pakai alkalin. Jadi lu main Tamiya mahal nih. Iya, tapi kan dari Tamiya sendiri ngeluarin kan Neochem ya. Neochem. Dulu Tamiya Super Chem ya, nggak apa-apa. Dulu Super Chem itu kayaknya ya masih alkalinnya Tamiya. Atau enggak, sehingga gue sekali cat tapi sekali doang, nggak bisa pakai lagi atau gimana? Gue lupa. Gue lupa sih yang itu. Nanti boleh koreksi ya di komen dah. Ya. Tempatnya baterai rechargeable. Nah, gue rekomen yang ini Fujitsu nih, ini termasuk yang populer ya. Populer. Pink. Emang dari segi harga agak tinggi ya, 60.000 dapetnya 2. Tapi ya rechargeable lah. Tapi karena rechargeable dan kalau bisa pastiin beli yang ori. Itu juga sekarang baterai alkaline berapa harganya? Mahal. Ya alkaline juga mahal. Ya. Sekali pakai buang. Nah, kenapa gue rekomen yang pink ini kapasitasnya untuk baterai 1.000 kan ya? 950 tepatnya. Iya. Nah, kenapa baterai yang ini? Kadang-kadang ke baterai yang kapasitasnya gede itu kelemahannya lebih berat. Ya, kalau penuh itu berat. Ya, pokoknya yang kapasitas tinggi itu lebih berat. Makanya banyak pembalap pakai ini. Baterai yang 900. Ya, ini bisa dibilang sweet spot-nya lah ya. Sweet spot-nya lah. Nah, habis itu ya tools yang lain ya salah satunya ya pasti obeng kecil gini. Atau yang buat baut. Buat baut nih apa sih? Banyak orang bilang kunci nuklir, apa dibilang katanya nuklir weapon nih waktu itu yang nggak tahu lah. Tahu itu Tokopedia ada sih gitu. Nah, atau yang bawaan dari Tamiya juga ada nih kecil kayak begini. Tapi bawa Tamiya ya bikin sakit tangan sih kan. Apalagi ya? Oh paling ini satu-satunya ya, itu buat motong kalau mau ngerakit. Tang potong biar rapi lah. Ya bisa juga tang kalau misalnya perlu. Sama hal yang penting, pelumas. Pelumas penting. Pelumas. Ya sama ini variasi dari dinamonya. Partnya kita pasti. Parts itu macam-macam sih. Ada banyak pilihan dari yang plastik, fiber sampai FRP ya sebutannya, sampai carbon fiber. Lagi ya paling ban juga ya ban yang banyak macam ya ban macam-macam tapi kalau bawaan standar Tamiya sendiri nggak jelek kok jadi mau pakai standar pun it's okay. Bagi yang udah lama dulu pernah main Tamiya paling baik lagi sekarang kalau zaman dulu musim mah pakai ban busa dulu ban spons ban spons nah tapi sekarang mulai udah nggak ada deh masih ada yang jual tapi ya itu lebih untuk part ya nostalgia aja sih gue bilangnya sih. Nah sebenarnya lebih ngegrip garet apa ekspons sih?
Sebenarnya lebih nge-grip karet sih gua. Karet ya? Tapi karet pun yang sekarang kita pakai kebanyakan super hard yang ya ada yang nggak keras sih. Ya, tapi kenapa pakai ban hard ya biar ya beloknya enteng. Ya. Sama nggak terlalu membal kali ya pas abis loncat. Oh iya, itu juga agak membal. Nah juga ya lu nikmatin Tamiya juga ada berapa cara benar ya, selain ini lu kotak-atik juga lu balapin. Kalau misalnya jiwa kompetisi ya pasti buat turun lomba tentunya ya. Tapi juga bisa juga ya main biasa aja. Main biasa aja. Kalau nggak ya kalian bisa juga jadi kolektor. Ya koleksi. Jadi abis dirakit dipajang itu nggak ada masalah. Kalau nggak bahkan ya ada orang juga beli yang nggak diapa-apain. Cuman dalam kotak udah. Ya itu gua sih, gua ada beberapa yang gua keep ya. Oh, gua tahu yang limited ya. Yang limited itu gua keep. Soalnya contohnya aja dulu ada Tamiya yang limited zaman dulu itu Avante. Harga 60 ribuan ya. Avante, salah satunya Avante Black Edition tuh. Nah sekarang tuh harganya bisa sampai sejutaan. Kadang-kadang orang jual. Sejuta? Wow. Nah, Tamiya yang ini sejutaan ada gitu. Iya, Nah, tapi kalau misalnya kadang-kadang masih baru keluar yang limited tuh yang reprint ya? Enggak. Kalau saya Tamiya yang baru keluar tapi limited tuh kadang harga masih oke. Oh iya, itu masih nggak akan nyampe sejuta belum. Nah, kalau kalian pengen tahu ya rahasianya. Nah, ini kan Tamiya ini baru beli ini standar. Nah, nanti di samping tuh ada item number berapa. Iya, nah, ada kode-kodenya ya. Nah, kalau itemnya dimulai dari 1 tuh berarti standar. Nah, tapi kalau dimulai dari angka 9 itu berarti limited dia. Nanti kita zoom nih ya. Nanti kita pinjam sama Jordan berapa yang limited nanti buat video ya, buat b-rollnya. Oke, nah kalau mau koleksi Tamiya ya. Nah, kalau yang ini nih. Nah, ini reguler nih. Ini item 191431. Nah, depannya 1 kan. Nah, ini berarti ini yang reguler. Berarti ya nggak limited lah. Nah, kalau mau yang limited ini tuh kodenya depannya 9. Oh. Berarti ini terbatas lah. Nggak lama-lama amat lah. Nah, juga kalau enggak ya kalau mau koleksi ya ini kayak seri yang lama nih. Ini kode regulernya 1 nih tapi nah, tapi biasanya yang gini nih kayak Neon Kuro atau yang seri-seri yang lama-lama tuh biasanya yang dash gitu ya. Nah, kalau ketemu yang original tuh mahal kan. Yang ini ya. Nah, atau mereka simpan beberapa yang gitu. Oh ya, kalau kalian emang mau main Tamiya ya salah satu di Jakarta sih ada berapa tempat ya, tapi yang cukup rame ya salah satu di sini di Jordan Toys, paling rame. Ini di Cubic BSD. Nah, ada lagi biasa di ini ya di Gading Serpong ya. Gading Serpong ya. Geraha Tamiya ya. Tamiya. Dan kita bosan dari sana sih, cuman katanya abis lomba belum diberesin atau apa kita nggak bisa pakai. Tempat mainnya nggak ada. Iya, tapi memang di sana itu tiap minggu lomba katanya. Jadi ya bisa dicek sana. Kalau lomba ya hampir tiap minggu ada lomba sih di masing-masing itu ya. Iya, biasa masing-masing toko suka ngadain lomba juga. Ya regulasi biasanya ya tergantung tokonya juga, itu memang biasa harus dibaca. Ya kayak tadi kita bilang kelas-kelasnya apa aja. Kelas-kelasnya ya. Nanti mereka bisa kasih listnya. Ya listnya apa, yang nggak boleh apa, yang boleh apa gitu. Ya udah deh kalau gitu ya kita. Paling gini, kalau misalnya kalian ada waktu mau main bareng kita juga bisa. Boleh kalau itu. Ya paling di daerah sini lah ya kalau misalnya itu. Nah, ya udah ya penjelasannya ya. Sekarang kita mau main ya, kalian bisa lihat dari B-roll ya. Kita nanti shoot.
Oke, nah sekian video kita kali ini, dan ya terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya Autolog Channel ya. Sama komen kalau misalnya kalian pengen topik apa yang perlu kita bahas kira-kira, ya silakan komen. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Ya. Yuk.